Tuhan Yesus memberkati semua kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya biar kita semakin akurat, tidak meleset dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita berjalan dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang, sampai di ujung ternyata kita salah. Kita harus belok lagi menuju ke arah yang benar. Bisa bayangin dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja. Kalau gereja sampai salah, kalau masih ada waktu, puji Tuhan. Bayangin kalau kita nggak punya waktu lagi. Banyak orang dalam hidupnya meleset, pas di akhir hidupnya, di situ dia baru tahu, dia baru sadar, ternyata dia meleset dalam menjalani hidup ini. Begitu cukup mengerikan. Saya telah ketemu banyak orang juga, ketika dia sadar karena penyakit, dia sadar ternyata di ujung hidupnya dia salah jalan. Dan ketika dia mau berbalik dalam jalan yang benar, dia cuma punya waktu 3 bulan. Karena itu dosa adalah harmatia, error, meleset. Karena itu sebagai gereja Tuhan, betapa berat tanggung jawab seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pengajar, seorang guru. Makanya Yesus berkata kalau ada orang menyesatkan, membuat orang itu jadi meleset, salah arah dalam hidupnya, lebih bagus orang itu dikalungkan batu kilangan. Kalau dia menyesatkan, dicemplungin ke dalam laut, kata Tuhan Yesus. Karena itu kita harus hati-hati. Dan kita sudah belajar ketika gereja di Efesus, di gereja yang dilihat oleh Yohanes, 7 jemaat itu, dia berjalan melihat. Tuhan Yesus tahu betul apa yang mereka lakukan. Tuhan puji hal-hal yang memang Tuhan lihat ada di antara mereka. Tapi kita melihat dan kita sedang belajar kemelesetan gereja di Efesus. Konsekuensinya adalah kaki Dian akan diambil dalam kehidupan mereka. Kaki Dian adalah salah satu ornamen di bait Allah, di rumah Tuhan, di ruang suci, untuk menerangi ruangan bait Allah itu. Dalam hidup kita, kalau kita tidak lagi memiliki kaki Dian, berarti betapa gelapnya hidup kita, gelapnya bait Allah dalam hidup kita. Karena itu apa yang kita sedang pelajari, kaki pelita atau pelita, manorab, ketika Yesus anak manusia adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus pernah lahir jadi manusia. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, lahir, saudara-saudaraku. Dan dia berjalan di tengah-tengah kaki Dian, atau berjalan di tengah-tengah jemaat. Kaki Dian ialah gereja atau orang-orang percaya. Artinya Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan, melihat kehidupan jemaat. Dan kalau kaki Dian ini diambil, kalau kaki Dian itu menyala berarti terang. Tapi kalau tidak menyala berarti gelap. Kalau gelap maka iblis yang menyukai kegelapan. Karena iblis adalah raja kegelapan. Jadi kaki Dian juga bisa bicara tentang roh manusia. Dalam Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita, Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh kita harus menyala-nyala, ya. Jangan kendor kerajinan kita, harus menyala-nyala. Dalam Wahyu 4 ayat 5, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta. Itulah ketujuh roh Allah. Apabila kaki Dian rohani tidak menyala, dalam Kejadian peristiwa Matius 25 ayat 1-13 tentang anak gadis yang bijak dan bodoh. Ya, ada 5 anak gadis yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bodoh adalah orang-orang yang ketinggalan karena pelitanya tidak menyala. Dia nggak bisa menemui pengantin pria. Karena apa? Dia kehabisan minyak, padam pelitanya. Jadi kalau roh kita tidak menyala-nyala, atau kaki Dian rohani kita tidak menyala, ketika mempelai pria datang, Yesus datang, kita bisa ketinggalan kalau dalam pelajaran rapture, pengangkatan. Karena itu kita perlu kaki Dian kita menyala-nyala. Karunia Roh Kudus bekerja, kita peka dengan tuntunan roh, ya. Karena itu supaya kaki Dian kita tidak diangkat, kita jangan pernah meleset, ya, jangan pernah error. Karena itu berdoalah, minta supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Karena bait Allah itu perlu dibangun secara akurat. Kita harus ikuti pas. Karena itu berdoalah kepada Tuhan sehingga Roh Kudus, ya, kita peka, ya, kita bisa mendapatkan tuntunannya. Jadi kalau saudara masuk dari kemah sembahyang, ada halaman, ada ruang suci. Di situ kita akan ketemu ada
yang namanya kaki dian. Jadi ada yang namanya kandil. Jadi saya mau katakan, mari mulai belajar hidup dalam ketaatan, hidup menuruti firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa pelita itu, firman itu adalah terang hidup manusia. Nah, dan kita sudah belajar bahwa ketika orang tidak mendengar firman, tidak mengerti, karena langsung roh jahat datang mengambil. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9, orang yang berkata bahwa dia tidak berdosa, dia tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Jadi kenapa seringkali kita error? Karena kita selalu berpikir, kita merasa diri kita benar. Kita nggak bisa lagi dituntun oleh Roh Kudus dan firman Allah. Kita menjadikan Allah pendusta ketika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Karena itu sudah harus menyadari siapa diri kita. Kita harus bergantung penuh, kita harus menyatu dengan Tuhan. Nah, kita sadar ketika kita berkata saya adalah orang berdosa. Dan saudara ingat peristiwa ketika ada orang Farisi, orang beragama, berdoa dan lalu dia lihat orang berdosa. Dia berkata, aku gak seperti orang ini Tuhan. Ya, aku puasa, aku begini. Tuhan itu paling, ya istilah saya, paling sebel ya, ngelihat orang-orang yang merasa benar. Karena ketika dia merasa benar, dia tuh bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang aja kerjanya. Ya, gimana nggak error hidupnya sebagai orang Kristen? Ya, dalam pelayanan kita ketemu banyak masalah, dalam hidup bergereja kita ketemu banyak masalah, dan masalahnya nggak usah lihat, ternyata masalah ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita kehilangan firman terang itu, kaki dian itu. Karena itu hati-hati kalau kita sampai kehilangan, diangkat kaki dian, karena kita kehilangan cinta kasih yang mula-mula. Ada konsekuensinya ketika kita meleset dalam hal mencintai Tuhan. Jangan-jangan kita masih boleh orang Kristen seperti gereja Efesus. Kita masih tahu, wah ini benar nggak benar, tapi ternyata di mata Tuhan kita jatuh cukup dalam. Karena itu jangan pernah meleset, jangan pernah error. Kita jadi anak-anak Tuhan yang akurat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Roh Kudus pimpin, tolong hidup mereka semua. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh karena Tuhan. Ingat kami semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.